itu gue ninggalin dia itu dengan momen yang Selingkuh. gue nggak selingkuh, orangnya nggak pernah selingkuh. Ninggalin dia tuh dengan momen yang dia nyari gue terus, nelfonin gue terus, gue nggak angkat karena gue pernah diomongin sama almarhum nyokap gue, kamu masih pacaran sama dia ya, kan beda agama ya. Oh kenapa sih mah? Kan kamu tahu kamu agamanya apa? Oh ya udah, dari situ tuh gue langsung rasa tuh kalau nyokap tuh dia nggak setuju. Ya udah, tapi cara gue salah adalah gue nggak berani ngomong. Nggak berani. Sorry ya kak, you cry. Halo guys. Aduh, seneng banget gue. Seneng banget hari ini bisa bikin video lagi, dan hari ini tetap masih berdua. Tapi yang pasti senang banget gue, Riri Saramelia dan juga Mary Huta Galung balik lagi di channel 3M. Sebenarnya gue kayak terjerumus gitu asli. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih yang membuat seorang Eva Mary Carolina Huta Galung ini kecintaan sama. Karena kalau kita kemarin ngebahas mengenai di kasusnya dia ya, kita ngebahas mengenai how to move on sama tips buat move on untuk dia. Ya gue pun juga kalau misalnya ditanya kenapa gue cinta banget sama mungkin pasangan gue yang itu, pasti gue juga punya jawaban sendiri. Tapi di versinya Mary ini, karena sampai dengan detik ini ya mungkin ya udah mau hampir 2 tahun lah, ini udah ganti tahun yang kedua nih, dia masih belum bisa move on juga. Enggak, gue udah tapi dikit-dikit ngebahasnya ke situ, dikit-dikit ngebahas. Gue nggak tahu ya dia move on di bagian yang mana ya. Aduh, gue ngomong panjang banget ya, berhenti dia cuma ketawa-ketawa doang karena dia udah nggak sanggup ngejawab. Gue tahu. Lu pengen bongkar aib gue banget ya, Cong. Makasih loh. Enggak dong kak, aku nggak mau bongkar. Waktu dulu Ini minum dulu kak biar cooling down enak gitu. Ceritanya berat banget kayaknya. sampai gemeteran aja. Jadi waktu dulu tuh nggak ada rasa di gue, cuman teman-teman biasa aja. dikenalin apa karena sendiri? Oh, karena lu pas lagi ngipen kali ya. Perlu detail banget ya. Pokoknya intinya gue sama dia udah kenal, tapi di situ momennya kita sering intens ketemu, nggak pernah ada rasa gue nya. Dan akhirnya tuh gue gelap. Terus akhirnya terjadilah gue sama dia tuh gue kan suka nonton konser. Aku nggak ketawa, aku cuma senyum. Di salah satu konser itu dia tahu gue mau datang ke situ. Akhirnya dia ikutan lah. Udah ditargetin nih kayaknya. Dia excited banget. Ayo juga ikut. Oke, ikut. Di momen itu juga gue masih benar-benar nggak sadar, belum punya perasaan dia suka gue tahu dia suka gue nggak tahu sama sekali. Terus akhirnya nggak lama kemudian di momen yang kita lagi mobil berdua, dia bilang, gue happy banget nih malam ini sama lo. Oke, bagus dong, gue juga seneng kok punya teman kayak lo, gituin karena yang suka sama-sama musik, ya kan. Sama sekali nggak ada, masih empty lah, feeling empty gue sama dia. Terus nggak lama kemudian one day kita tuh lagi bareng-bareng, lagi minum
minum-minum. Nanti gue jadi inget minum-minum. Gue kan dulu bartender ya. Gue ngeracik semua tuh minuman anak-anak. Gue ngeracik. One time itu kelihatan dia tuh kayak muka yang fokus banget ke gue. Gue nggak tahu kenapa tuh dalam hati gue ngerasa kalau dia merhatiin gue banget gitu kan. Di situ ke kamar mandi. Akhirnya gue sama dia kissing. Di kissing itu nggak tahu kenapa tuh emang feel gue tuh langsung. Lu tahu lagu apa nggak? Into my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. Jadi pada saat dia kissing gue, itu berasa banget itu lagi enak-enaknya. Di malam itu sebenarnya gue udah janjian sama mantan gue untuk buat ketemuan ngobrol doang, karena semua mantan tuh gue anggap selalu jadi hubungan saudara atau hubungan keluarga deket Gak lah. bisa lah. Duh, bagi gue tetep, karena gue gak mau putus mantan ya hubungan gue. mantan, udah nggak usah pakai saudara-saudaraan, nggak ada. Loh, kok Anda masih merasa bete sama hal kemarin? Karena telanjur udah janji sama mantan, akhirnya ya gue balik lah ketemu mantan gue, ngobrol, udah terus gue pulang, balik ke kosan jam 3 pagi. Di situ juga gue belum nggak bisa tidur. Sampai jam 3 tuh kamu di mana di Kemang? Enggak, aku nggak sampai jam 3. Aku cuma sampai jam 11-an lah. Oh, maksudnya jam 3 itu kamu udah di kosan, kosan dan dia hubungin kamu itu, chat kamu itu di jam segitu. Oke, Iya, terus aku nggak bisa tidur emang. karena kepikiran Mikirin ya? juga. Jadi, Terus dia WhatsApp kan, bla 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 bla, dia ngasih tahu kalau ternyata dia tuh menyatakan kalau dia tuh suka sama aku. Terus aku cuma bilang sedikit doang balasannya, nggak usah dipikirin ya, besok aja. Nggak lama dari situ tuh makin intens dia WhatsApp gue, selalu WhatsApp, teleponan, kayak gitu-gitu yang ya udah akhirnya makin lama. Tapi di satu sisi tuh ngerasa nyamannya tuh langsung, gue juga nggak ngerti. Tapi ada konflik di mana waktu gue tuh masih ini di awal nih, masih di awal. Iya, after kissing ya, maksud gue tuh kan masih secara batin tuh apa bener dia bener-bener sayang sama gue, apa bener dia cintanya sama gue. Dia bilang sejak pertama kali keliat gue dia langsung cinta sama gue katanya. Nah, after kissing itu kan gue ngerasa masih perdebatan batin lah ya. Iya kan? Tapi treatment dia tuh kayak cuek-cuek tapi ngangenin. Kita sering jalan bareng akhirnya kan berdua. Ya dia manggil gue baby, gue baby. Tapi satu hal yang gue kaget tuh sama dia adalah dia tuh sangat posesif orangnya. Gue berteman siapapun, maksudnya dia selalu nanya. Tapi dia nggak pernah nanyanya tuh nanya langsung tek enggak ya, pelan. Gue nggak boleh lagi kipinta sama mantan gue. Pokoknya dia selalu ngerasa tuh gue bakalan balik sama mantan gue. Gue udah bilang berkali-kali, gue sama mantan pun sama siapapun teman itu teman. Karena gue tuh orangnya easy going, nggak bisa gampang jatuh cinta. Gue bilang kalau udah cinta sama orang, udah gue bakalan jadi bucin. Tapi dia masih nggak percaya, masih ngerasa tuh kayak gue player. Terus Apalagi yang mau ditanya, kan udah kasih tahu indah-indahnya. ya oke. Terus apa yang bikin lo bener-bener cinta sama dia sampai dengan detik ini, Mary? Nggak tahu ya, feeling gue tuh kayak
dia adalah jodohku Tuhan. Terima kasih gue nggak bilang mengirimkannya. gue nggak bilang dia jodoh gue. Hmm. Gue selalu bilang sama dia malah kalau gue tuh sama dia tuh nggak bakalan yang jadi satu, karena kan itu sama beda agama. Makin lama makin batin gue tuh kayak ngerasa gue sayang tapi gue harus lepas, gue sayang tapi gue harus lepas. Gue rasa dia juga ngerasa gitu sih sebenarnya. Tapi semakin lama yang gak kuat gue adalah ketika dia mengikat gue secara erat gitu. Yang mengikat gue tuh kayak yang Tunangan. seposesifnya itu. Oh, gue kira yang, sampai tunangan. yang dia tuh ngerasa selalu curiga sama mantan gue tuh kalau gue tuh ada main, padahal gue sama sekali nggak pernah ada. Dan ketika itu juga momennya dia udah mulai menyembunyikan sesuatu, yang udah jarang jarang ketemuan. Terus di situ tuh momen-momen yang dia udah kayak punya masalah sendiri, nggak pernah ngomong. Terus kayak udah mulai jaga jarak. Terus gue selalu nggak tahu kenapa dia tiba-tiba tuh ngasih aku udah ada sama yang lain ya. Tapi karena lu bucin tapi lu diem aja gitu Kak? Gue cuma ngerasa Gemas. gue cuma ngerasa lu ya udah yang mulai narik gue awal. Lu mulai dari narik gue awal ya, narik gue awal, terus lu jadiin gue sayang sama lu, melakukan mesra atau sayang lagi gue sayangnya sama lu. Konfliknya bikin capek sih kemarin tuh. Capeknya adalah gue masih ingin kembali sama dia, sampai begging. Oh iya? Terus dia bilang dia selalu menghindar lah, intinya di situ. It feels so hard. It feels so hard sampai dengan detik ini. Jangan gini, gue masih ingat banget emang ini udah pernah ditayangin waktu pas di video yang sebelumnya. Dia pernah bilang gak usah sampai ngomong apapun gitu ya, karena ketemu aja udah ngelihat mukanya dia udah bikin dia seneng gitu. Ini kalau gue sih kan emang orangnya nggak pernah mudah untuk jatuh cinta kan. Orangnya tuh ya kayak gini tuh gue masih mesti butuh proses. Entah gue nggak menjamin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan gue juga nggak bisa memperkirakan waktu itu. Cuman kalau ketika ada orang baru, ya mungkin bisa aja terjadi. Oke. Yang lo rasain sekarang Kak, mungkin nih buat teman-teman juga yang ada di posisi lo ngerasain hal yang sama gitu. Buat lo sekarang sebenarnya apa sih yang pengen banget lo lakukan gitu, atau mungkin apa yang udah pernah lo lakukan untuk bisa hempas dia dari pikiran lo, dari kehidupan lo? Ketika gue kalau mikirin itu pada saat waktu kosong aja kok. Pada saat gue bekerja juga Karena emang gue nggak pernah mikirin dia, makanya orang putus cinta tuh pasti emang kayak gitu. Tapi memang mungkin caranya salah satunya caranya ya harus banyak kegiatan dan harus produktif. Iya, harus ya. banyak kegiatan. Gitu. Emang harus banyak kegiatan ketika. Tapi kakak gue nih pernah yang dalam kondisi sibuk sekalipun jadi sensi setengah mati gara-gara kerinduan sama orang itu. Itu pernah gue hadapin ya. Gue yang digalakin, say. Soal apa? Lagi sibuk-sibuknya sama kerjaan, lagi banyak deadline, terus tiba-tiba dia kangen sendiri, dia singit sendiri. Singit apa? Emang aku pernah ngapain ke kamu? Enggak, jadi sensi Kak. Emang aku pernah? Iya, yang waktu bulan lalu apa bulannya aku yang baru-baru sibuk yang terus aku apain kamu? enggak, kamu ini jadi sensi sendiri, uring-uringnya gitu loh. Kok kamu jadi sensi sama aku, mau berantem sama aku? Enggak. Ya gitulah pokoknya. Enggak lah, butuh proses lah. Ya, jadi kalau menurut kamu sendiri usaha apa sih yang sebenarnya harus dilakukan, atau apa yang pernah kamu lakukan untuk bisa mencoba untuk bangun dari part yang ini gitu? Selama lu punya apa pengalihan, kesibukan apapun, waktu lu biar nggak kosong,
itu pasti lu bisa lupain dia. Ketika gue kan orangnya kan sendiri, tinggal sendiri di kosan, mandiri, waktu luang gue cuman bekerja doang 10 jam terakhir nemenin gue ya Kak, kadang nemenin dia. Nah waktu luang kosong ini yang kadang-kadang gue masih stuck kepikiran dia, dan kadang-kadang gue di kosan juga gue selalu nonton film, gue selalu ngambil pengalihan, nyanyi sendiri, whatever itu di kamar gue ngelakuin sendiri. Tapi kadang ya ada pasti momen yang sedikit atau berapa menit tuh plek, hang, blank, pasti kepikiran dia. Karena sampai dengan detik ini gue masih ngeliat dia yang mungkin dia nggak ngomong sama gue selama ini, tapi gue ngeliat dia kayak gelisah, tapi gelisahnya itu gelisah menyimpan perasaan yang dalam, yang dia sendiri tuh nggak tahu solusinya apa untuk perasaannya dia, untuk kerinduannya dia, untuk cintanya dia yang ada di dalam hatinya, yang nggak bisa dia sampaikan dan nggak bisa dia ungkapkan. Dan harapannya dengan kalian nonton video ini, semoga kalian yang ada dalam kondisi seperti Mary, ya gue nggak menggurui, nggak sama sekali nggak bermaksud menggurui, tapi semoga kalian yang ada dalam posisi atau keadaan seperti Mary sekarang segera dipulihkan hatinya sama Tuhan, supaya kalian bisa ngedapetin kebahagiaan yang selayaknya dan seharusnya. Gue rasa atau kenapa ini gue rasa ini gue karma buat gue sih, karena waktu 7 tahun yang lalu ya, sebelum yang mantan gue yang ini, itu gue ninggalin dia itu dengan momen yang Selingkuh. gue nggak selingkuh, gue orangnya nggak pernah selingkuh. Ninggalin dia tuh dengan momen yang dia nyari gue terus, nelfonin gue terus, gue nggak angkat, karena gue pernah diomongin sama almarhum nyokap tuh, kamu masih pacaran sama dia ya, kan beda agama ya, kamu masih pacaran sama dia ya. Oh kenapa sih mah? Tahu kamu agamanya apa? Oh ya udah, dari situ tuh gue langsung rasa tuh kalau nyokap tuh dia nggak setuju. Ya udah, tapi cara gue salah waktu itu. Cara gue salah adalah gue nggak berani ngomong. Kakak gue Nggak berani ngomong. Atau ini kayak karma buat gue sih, gue juga baru nyadar. Sorry ya Kak, you cry. Tapi emang harus diluapkan setidaknya, menjadi jauh lebih lega, karena dia ini tipe orang yang gengsinya setinggi. Oke Kak, oke, I'm fine, I'm good. Enggak, karena emang nggak seperti itu gitu. Kadang-kadang di saat gue hubungin dia nggak bisa pun, padahal dia nggak kemana-mana, dia nggak ngapa-ngapain, gue tahu sebenarnya dia sedang mengurung diri gitu. Menjadi bucin itu menyakitkan. Lihat tuh kakak gue nangis nggak bisa. Dia bukan karena inget sama mantannya, tapi karena inget sama nyokapnya. Dan membuat dia menangis. Gue closing aja. Terima kasih banget buat semua teman-teman yang udah watching videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kalian. Mudah-mudahan sekali lagi tidak bermaksud menggurui. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil yang positifnya dari cerita-cerita kita. Gue Riri Saramelia, ada Mary Hutagalung, dan juga ada Farah Diba mengucapkan terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe kalau belum subscribe, terus juga dikasih like. Kalau belum pencet loncengnya, jangan lupa loncengnya juga dipencet. Kenapa? Karena siapa tahu kalau misalnya memang kalian mau tetap update sama kita, kalian bisa dapat notifikasi kalau kita tayang videonya. Terima kasih sekali lagi, dukung kita terus di sini. Gua Riri Saramelia. Halo. Terima kasih. Dah.